Kecerdasan buatan alias AI tengah berkembang di berbagai sektor dan juga aspek kehidupan manusia. Nah, sejauh mana pemerintah Indonesia beradaptasi khususnya dari sisi regulasi? Lebih mengkhawatirkan adalah ketika AI ini bisa menghasilkan sesuatu yang baru gitu Oke, ya, dan meniru kecerdasan seperti manusia begitu. manusia. Nah, kita juga mengadopsi rekomendasi UNESCO untuk Ya, soal ethical AI ini ya, atau AI yang etis harus menjadi pagar-pagar etis gitu buat para pengembang AI sehingga kita bisa memperbesar manfaat AI buat masyarakat dan iya. memperkecil risikonya. Kita ingin Indonesia ini menjadi salah satu hub ya yang penting di Asia Tenggara dalam rantai pasok Oke. pengembangan teknologi AI ini. Stand by. On the record. Selamat datang di podcast Antara on the Record. Pemirsa Antara, kalau kita bicara soal AI atau kecerdasan artificial, kecerdasan buatan, itu tentunya banyak yang bisa diulik karena ini ya menjadi teknologi mutakhir begitu yang sekarang sedang masif dimanfaatkan di mana-mana begitu. Nah, kita akan ngobrol lebih lanjut terkait AI ini dan juga seperti apa upaya meregulasinya di Indonesia dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Nezar Patria. Apa kabarnya Pak Nezar? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bicara soal AI nih Pak. Ya. Sebelum kita lebih jauh ke Hmm. regulasi tentunya, kita bicara dulu bagaimana sih sebetulnya Kominfo memandang AI begitu khususnya di Indonesia. Karena saat ini kan kita tahu sendiri ya berbagai macam hal gitu menggunakan AI. Tapi kalau Kominfo sendiri melihat apakah ini memang banyak pemanfaatannya atau sebetulnya ada celah juga nih dari ancaman atau penyalahgunaan sebetulnya? Ya, yang pertama artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini satu kemajuan teknologi atau yang kita sebut juga sebagai teknologi mutakhir atau cutting edge Iya, technology gitu ya, atau bahasa lain emerging technology yang sedang muncul dan jadi perbincangan akhir-akhir ini. Dan seiring dengan transformasi digital, artificial intelligence saya kira tidak terelakkan ya menjadi salah satu produk teknologi mutakhir yang harus dipertimbangkan oleh semua negara iya. yang ada di dunia gitu. Sebetulnya perkembangannya bukanlah hal yang baru, sudah terjadi mungkin 10 tahun belakangan sudah mulai tampil ke permukaan, walaupun Oke. sejarah AI ini atau katakanlah riset-riset tentang AI ini kan sudah terjadi sejak abad 20 yang lalu, di pertengahan abad 20 Oke. yang lalu. Nah, belakangan makin dilirik ataupun makin signifikan karena ada proses digitalisasi yang luar Oke, ya. biasa seiring dengan transformasi digital yang bergerak cukup cepat ya di dunia sehingga artificial intelligence menjadi salah satu faktor yang penting yang harus dikelola gitu. Terutama karena kemunculan generative AI sebetulnya. Kalau Oke. artificial intelligence saja mungkin sudah banyak dipakai gitu ya Ya. di dalam atau diadopsi di dalam banyak teknologi yang hadir saat ini di negeri kita dan bahkan dipakai misalnya dalam teknologi transportasi udara misalnya gitu ya Sampai ke situ untuk juga. mengatur lalu lintas udara selama jam dipakai atau diterapkan di dalam industri penerbangan Yes. pesawat-pesawat yang mutakhir saat ini kan semuanya ada artificial intelligence di dalamnya gitu. Di smartphone kita itu dengan chatbot yang muncul gitu ya Iya, atau ya. ada HP kita yang pakai voice command yang Oke. bertanya lalu kemudian dijawab gitu ya ada Siri ada semacam yang di iPhone itu semua bentuk-bentuk kecerdasan buatan sebetulnya tetapi yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika AI ini bisa menghasilkan sesuatu yang baru gitu Oke. ya dan meniru kecerdasan seperti Manusia begitu. manusia Hmm. gitu. Itu yang kemudian menjadi isu dan pertanyaan-pertanyaan
yang mendasar tentang kemana kecerdasan buatan ini menuju, lalu muncul ke permukaan. Dan itu dipicu oleh generative AI. Ya mungkin Mbak pernah ngelihat yang namanya ChatGPT gitu Iya, ya. itu ramai juga dipakai ya, Pak ya? Ramai dan sekarang diadopsi di banyak tempat lah ya. Yes. ChatGPT, lalu kemudian beberapa tech companies yang lain membuat large language model seperti ChatGPT ini, seperti misalnya ada Gemini yang ada di Google gitu ya. Lalu ada beberapa teknologi lain yang muncul ya untuk mengadopsi generative AI ini. Iya. Bukan cuma teks, tapi sekarang bisa mengolah suara, gambar, dan lain semacamnya. Munculnya deepfake, misalnya dalam bentuk video gitu ya. Oke. Itu kan membuat kita tersadar loh, bisa begini ya, gitu loh. Bisa menjadi ancaman Iya, tadi ya, Pak? bisa menjadi ancaman. Karena apa? Karena dia menghasilkan eh, misinformasi dan disinformasi. Dia Oke. potensial untuk melakukan hal itu. Sehingga tata kelola penggunaan artificial intelligence ini kemudian menjadi signifikan gitu dan Iya. krusial gitu pada tahap-tahap sekarang. Tapi sejauh mana ini ketika kita bilang manfaatnya juga tadi bukannya tidak sedikit begitu ya, banyak juga manfaatnya, tapi di satu sisi juga ada ancaman gitu ya Pak, seperti misinformasi dan hoax segala macam begitu. Sejauh mana ini kita mempertimbangkan soal, oh ini bisa menjadi suatu ancaman nih, misalnya dari generative AI tadi begitu. Yang kita lihat gini, yang pertama mempertimbangkan manfaatnya, AI ini sangat bermanfaat. Ya. Misalnya begini, AI di sektor kesehatan yang dikembangkan dengan sangat serius dari yang namanya editing gene ya, gene editing, DNA kita itu, kromosom kita segala macam yang bisa dipetakan Oke. lewat komputer yang cukup canggih, dan lalu kemudian untuk bisa memformulasikan dan bagaimana satu kesalahan genetik atau mutasi genetik segala macam itu terjadi, dan bagaimana itu harus ditangani gitu ya dengan gene editing, itu pakai artificial intelligence. Oke. Nah, risiko-risikonya kebanyakan ini kan risiko yang terjadi. Makanya sekarang kalau untuk generative AI dan juga AI secara keseluruhan, pendekatannya nih berbeda-beda. Jadi ada yang pendekatan melihat pada hasil gitu ya. Oke. Sepanjang hasilnya itu bermanfaat, ya AI oke-oke aja. Gitu. Silakan digunakan begitu. Iya. Tapi ada juga yang melihat pada proses. Nah, pada proses pengembangan AI ini sudah harus dijaga sejak awal gitu. Nah, sehingga regulasinya juga mengarah kepada prosesnya. Gitu, Oke. prosesnya. Nah, tapi baik proses maupun hasil, pendekatan yang dibuat itu pada umumnya kita sebut sebagai pendekatan berbasis risiko gitu ya. Jadi risiko apa sih yang ditimbulkan oleh artificial intelligence itu? Karena norms yang atau nilai-nilai yang diadopsi untuk mengembangkan AI ini yang sudah katakanlah sudah disetujui oleh banyak negara-negara gitu ya. Oke. Kita sebut dengan meminimalkan risiko, memaksimalkan manfaat. Oke. Nah, jadi manfaatnya yang coba dilihat dan dikembangkan sehingga inovasi-inovasi yang mengarah pada memperbesar manfaat itu didorong, sementara yang inovasi yang mungkin akan menimbulkan risiko, itu dipetakan gitu kan, lalu dibuat mitigasinya. Jadi risikonya itu dilihat rentangnya gitu loh. Jadi ada risiko misalnya low risk, middle risk, sampai dengan high risk. Lalu ada lagi yang di atas high risk, unacceptable risk. Nah, unacceptable risk ini misalnya risiko yang tidak mungkin bisa kita terima, misalnya AI yang dapat memusnahkan manusia misalnya gitu, atau penggunaan AI yang sangat berbahaya gitu ya. Misalnya dia bisa melakukan cloning sendiri gitu ya. Artinya dia semakin otonomus, semakin dia independen, semakin tidak dia butuh manusia. tidak begitu. butuh manusia, tidak butuh campur tangan manusia lagi misalnya, dan itu bisa mengancam
eksistensi manusia lah. Oke. Dan ini masuk dalam resiko yang mereka menyebutnya sebagai human extinction gitu, musnahnya manusia Kemusnahan gitu ya. manusia. Makanya kemudian kenapa ada yang namanya recommendation of recommendation of ethics of AI gitu, yang Etika berarti yang ya diatur di yang sini ya Pak dikeluarkan Wamen. oleh UNESCO gitu. Jadi Nah, itu seperti apa? etika AI ini sebetulnya dia mencoba memberikan norma-norma dasar dalam pengembangan Oke. AI ya. Misalnya AI itu harus dikerjakan dengan transparan, AI itu harus dikerjakan dengan akuntabilitas, AI itu harus menghormati nilai-nilai dasar hak-hak manusia gitu ya, atau human rights gitu. AI itu nggak boleh diskriminatif, AI itu nggak boleh bias, AI itu harus menghargai hak cipta. Oke. AI itu tidak boleh menyebarkan misinformasi dan disinformasi dan lain sebagainya macamnya. Iya. Jadi ada norma-norma yang disetujui oleh banyak negara menjadi acuan gitu. Oke. Ini acuan atau rujukan secara global begitu Iya, untuk etiknya. untuk etika. Apakah ini juga yang menjadi rujukan dalam dibuatnya surat edaran Kementerian Komunikasi dan Informatika nomor 9 tahun 2023 begitu ya Pak, tentang etika AI di Indonesia sendiri. Betul. Seperti apa tuh Pak? Nah, kita juga mengadopsi rekomendasi UNESCO untuk Iya. soal ethical AI ini ya, atau AI yang etis. Kita merujuk kepada kesimpulan-kesimpulan dari diskusi-diskusi di forum-forum global, dan juga rekomendasi dan bentuk dokumen yang sudah dikeluarkan oleh UNESCO ya Oke. untuk soal etik ini. Dan selain itu kita juga melihat misalnya beberapa persetujuan atau agreement atau deklarasi tentang tata kelola AI di tingkat global. Misalnya ada Hiroshima Process, lalu apa yang sudah dibahas oleh para pemimpin negara di G20, lalu kita juga ngelihat apa yang dibahas di OECD, lalu kita juga merujuk kepada satu prinsip-prinsip pengembangan AI yang safe, secure, Ya. and trustworthy ya, Oke. seperti yang ditegaskan oleh Bletchley Declaration di Inggris tahun lalu gitu. Jadi semua itu menjadi bahan pertimbangan kita untuk membuat surat edaran Surat itu. edaran. Tapi surat edaran ini kan sifatnya masih himbauan. Oke. Jadi Saya itu kalau sering dengar nih ya Pak Wamen, ketika bicara mengenai regulasi atau surat edaran ini disebut sebagai soft regulation, ya begitu ya? soft regulation, karena dia memang belum legally binding gitu ya. Oke. Dia masih seruan-seruan lah. Tetapi seruan-seruan ini penting karena apa? Yang pertama sekali kita harus mensosialisasikan kepada pelaku-pelaku industri, kepada masyarakat, kepada dunia akademis, Yes. dan kepada semua kalangan, semua stakeholder dalam pengembangan AI ini, betapa pentingnya untuk memperhatikan norma-norma dasar dalam pengembangan AI itu. AI harus dikerjakan dengan transparan, AI Iya. itu harus mengadopsi yang namanya segi keamanan, lalu kemudian dia harus inklusif gitu ya, dia tidak boleh harmful dan lain semacamnya. Nah itu semua harus menjadi pagar-pagar etis gitu buat para pengembang AI, sehingga kita bisa memperbesar manfaat AI buat masyarakat dan Iya. memperkecil risikonya. Oke. Tapi ke depannya apakah sebetulnya Pak Wamen ini diperlukan juga regulasi yang sifatnya tadi mengikat secara hukum gitu ya? Kalau misalnya nilai-nilai dasar ini let's say ada penyalahgunaan begitu di nilai-nilai dasar ini. Untuk nextnya kita lagi memikirkan pengaturan yang lebih komprehensif. Oke. Ya, lebih komprehensif. Pengaturan yang lebih komprehensif itu mencakup yang sektoral gitu dan juga yang horizontal. Nah, ini nantinya mungkin bentuknya seperti peraturan menteri atau peraturan presiden bisa. Oke. Dan kemudian syukur-syukur kita bisa meningkatkan ke dalam undang-undang misalnya sebagai
panduan untuk strategi nasional pengembangan AI misalnya. Itu bisa sampai ke sana gitu ya. Tapi step by step ini harus kita lewati dulu sesuai dengan tingkat pertumbuhan. Karena begini Mbak, kita nggak boleh buru-buru semua pengen diatur dulu, semua Oke. dibuat regulasinya, sementara yang mau diregulasi itu pertumbuhannya juga belum Oh belum ya. belum begitu masif misalnya Oke. gitu ya. Artinya Lalu kita menunggu sejalan dengan sejalan dengan perkembangannya ya. perkembangannya dan Mm-mm. juga kita nggak ingin aturan-aturan yang dibuat ini juga menghambat inovasi-inovasi yang Betul. muncul gitu. Mm-mm. Nah, yang dijaga yaitu makanya kami kenapa mulainya dengan Kominfo maksud saya, mulainya dengan pengaturan yang sifatnya etis gitu dalam Mhm. bentuk surat edaran gitu loh. Ini soft regulation dulu nanti baru kita tingkatkan. Nah, kita sekarang melihat adopsi artificial intelligence ini kan mulai masif juga. Iya. Ada di banyak tempat, bahkan juga di pemerintahan mengadopsi ini ya. Dan Jadi termasuk juga untuk ini nggak Pak, apa pemerintahan yang digital mungkin ya. Sekarang kan iya, sedang ke arah sana ya. Juga betul. mungkin inovasi-inovasi untuk pelayanan publik misalnya. Itu seperti apa pemanfaatan AI ini? Banyak, itu Mm-mm. banyak sekali. Kalau sekarang kan kalau kita lihat apalagi ini nanti kita ada GovTech itu ya. E-government ya, E-government. ada 9 sektor layanan pemerintah yang akan didigitalkan Oke. lewat e-gov ini ya. Misalnya untuk pendidikan, kesehatan, lalu juga untuk layanan-layanan misalnya pengurusan surat izin itu ya, Oke. kayak paspor, lalu layanan SIM misalnya gitu yang nanti akan lebih mudah gitu. Ya. Nah, ini nanti akan dibantu oleh chatbot gitu ya, yang akan memudahkan warga untuk masuk ke dalam satu portal, single portal nanti yang akan ada itu, sehingga bisa bertanya misalnya bagaimana sih caranya mengurus akte kelahiran Iya. gitu. Lalu AI akan menjawab itu, Mhm. lalu nanti akan diarahkan ke web-web yang atau situs-situs yang memang berada di dalam e-gov ini, Mhm. dan langsung dibimbing untuk misalnya mengisi formnya dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini nanti akan dibantu oleh teknologi yang Artinya demikian. mempermudah, Mempermudah, mempercepat juga ya mempercepat, mungkin pasti. proses-proses birokrasi Iya, dari untuk masyarakat iya, mendapatkan pelayanan begitu ya dari betul, pemerintah. betul. Oke, tapi selain juga manfaat-manfaat yang Mm, bisa diterapkan begitu dalam pemerintahan dan juga berbagai sektor, ini mm, ada juga nih Pak Wamen yang lagi rame adalah pemanfaatan AI mm, untuk memberantas judi online. mm. Sejauh ini seperti apa sih progresnya Pak Wamen? Begini, judi online ini kan sulit untuk dihadapi karena apa? Karena ya kalau kata orang di take down 1 tumbuh 1000 gitu ya. Ya, Nah, tumbuh 1000-nya itu ya mereka menggunakan artificial AI intelligence, juga ya. AI juga. Dia Mhm. membaca misalnya mereka membaca pola pemain-pemain gitu ya yang memasang taruhan di sana segala macam. Jadi berapa kali dia menang, berapa kali dia pasang, berapa estimasi akan didapat. Iya. Mereka udah olah data itu semua. Mhm. Dan saya kira untuk memudahkan kita mematahkan kemunculan judi-judi online yang makin canggih ini ya, kita menggunakan artificial intelligence juga untuk Mhm. melakukan satu mapping terhadap Situsnya? situsnya, Oke. termasuk juga URL yang dipakai gitu Iya. ya, untuk domainnya segala Mhm. macam gitu. Lalu kemudian kita juga memetakan mana yang bisa terdetek dia melakukan transaksi ke rekening apa segala macam. Data rekeningnya itu kita kumpulkan juga. Lalu kita berhubungan dengan OJK misalnya untuk Iya. meminta agar itu diblokir, dan sejauh ini udah 3.000-an lebih diblokir untuk yang judi online ini. Lalu kita bekerjasama juga dengan Mabes Polri gitu ya, khususnya di bidang cybercrime untuk melacak di mana nih markas-markas judi online ini Iya. berada. Karena Kominfo sendiri itu hanya punya wewenang untuk melakukan blokir dan take down. Tapi
sekali diblokir ya itu tadi tumbuh lagi. Jadi memang harus ada pendekatan yang komprehensif Iya, gitu dan ya, kolaboratif ya dengan kolaboratif berbagai. dengan Mm-mm. berbagai instansi Iya, gitu ya yang berwenang gitu ya, termasuk di sini OJK, kepolisian iya, gitu, eh, dan juga masyarakat sipil, organisasi masyarakat sipil gitu ya, untuk sama-sama melakukan iya. pengawasan terhadap pemberantasan judi online ini. Tapi yang jelas kita nggak boleh kalah, kita nggak boleh lengah, kita nggak boleh cepat lelah gitu ya dalam melakukan kerja-kerja pemberantasan judi Judi online online, ini ya. betul. Karena sudah sangat Sangat merugikan, membahayakan sangat sekali ya. membahayakan, dan bisa dibayangkan putaran uangnya aja setahun itu udah bisa 367 triliun. Mhm. Berarti kan sekitar lebih dari 1 triliun per hari Iya, uang beredar di judi online ini ya. Dan itu diambil dari apa ya, masyarakat iya umum, betul. masyarakat bawah, dan artian masyarakat desa gitu Mhm. ya, yang hidup sehari-hari mungkin eh ya dengan penghasilan yang pas-pasan gitu. Pada akhirnya uangnya tersedot untuk main judi Judi online ini online. ya. Karena Iya, dia menimbulkan efek adiktif luar biasa. betul. Karena algoritma AI yang dibuat itu membuat mereka yang main itu ketagihan gitu. Mengulang lagi Iya, gitu ya Pak mungkin dua Wamen. tiga kali pasang tiba-tiba dia menang Iya, gitu ya. Dan sehingga wah ini pasang lagi nih, benar. menang lagi gitu kan. Pasang lagi belum menang. Iya. Pasang lagi nggak menang. Sampai Pasang habis lagi lah itu ya Pak iya uangnya. nggak menang, terus menang sekali tapi nggak Mhm. gede gitu. Oke. Wah, kejar lagi akhirnya tersedot. Nah, dari situ kehabisan uang, lalu masuk lagi ke dalam situs-situs yang lain yang menawarkan pinjaman, Hmm. Itu jadinya pinjol, lingkaran setan dong lingkaran Pak Wamen. setan, pinjol ilegal, Iya, terjerat di situ, main judi online, kemudian masuklah dalam ruang-ruang gelap di internet ini gitu iya, ya, yang efeknya akhirnya merugikan iya, semuanya gitu loh. Ya kita dengar ada yang bunuh diri karena iya. pinjol gitu ya, lalu ada beberapa apa eh, orang yang dipecat karena keranjingan main judi online dan lain Betul. sebagainya. Ya, Mhm. Makanya harus kita berantas sama-sama betul, itu ya Pak. Nah, betul. juga bukan hanya sekadar judi online, tapi tadi eh, misalnya penggunaan artificial intelligence dalam Mm-mm. berbagai aspek, dalam berbagai sektor begitu. Itu regulasinya juga tengah disiapkan untuk yang Ya, legally binding-nya begitu. Tapi untuk SDM-nya sendiri nih, Pak mm-mm. Wamen, Kominfo melihatnya sejauh ini seperti apa sih SDM di Indonesia, baik masyarakatnya begitu untuk Mm. memanfaatkan AI maupun juga para aparatur begitu di pemerintahan supaya ini pemanfaatan AI ini bisa sejalan begitu ya dengan yang diharapkan. Ya, dalam soal peningkatan human capital ya, Ya, capacity ya, kapasitas SDM kita bisa bilang gitu. Ini pemerintah melakukan strategi yang kolaboratif juga. Jadi di pemerintah sendiri punya program di Kominfo, gerakan nasional literasi digital. Ini termasuk di situ supaya masyarakat mengetahui teknologi-teknologi yang termaju gitu ya ya, di internet, lalu di bidang digital gitu, apa saja sehingga mereka paham. Jadi ada yang namanya artificial intelligence, ada yang namanya Internet of Things, ada yang namanya cloud, ada yang namanya data center, ada ya, yang namanya apa Bitcoin, segala macam gitu ya. Jadi ada namanya augmented reality ya. Jadi betul. ini semua yang apa teknologi-teknologi ini diperkenalkan gitu di Mhm. dalam gerakan nasional literasi digital. Nah, kita buat juga berjenjang. Nah, nantinya itu ada digital talent scholarship juga. Jadi Oke. itu untuk upskilling eh, sumber daya manusia kita, terutama generasi muda yang ingin masuk ke dalam lebih dalam lagi ke dalam ekosistem bisnis digital. Jadi Mhm. kita atau juga ingin mengembangkan ekosistem digital ini. Oke, jadi Dan AI bagian dari ekosistem digital itu ya? bagian dari ekosistem. Oke, Jadi nggak melulu apa yang diperkenalkan hanya AI saja. oke. AI kan hanya satu satu bagian kecil dari Mhm. proses transformasi digital ini secara Oke. keseluruhan. Tapi kalau kita juga bicara mengenai bahwa AI ini Mm-mm. dikembangkan banyaknya di negara-negara di luar Indonesia Mm-mm. begitu. Kita sebut saja sebagai konsumennya atau Ya, penggunanya begitu ya Pak betul. Wamen sejauh ini. Tapi Mm-mm. untuk ke depan ini gimana nih? Akan dikembangkankah Indonesia sebagai atau pusat AI-nya Indonesia atau seperti apa? Tentu saja
kita menginginkan Indonesia ini bukan cuma users, Ya, bukan cuma pasar, ya. bukan cuma tempat produk-produk buangan AI yang digunakan oleh rakyat Indonesia gitu. Kita ingin menjadi bagian dari pemain AI Ya. gitu ya. Kita ingin di tingkat global. Kita ingin Indonesia ini menjadi salah satu hub ya yang penting di Asia Tenggara dalam rantai pasok pengembangan teknologi AI ini. Nah, ini saya kira proyek yang harus dikerjakan secara sistematis, dikerjakan secara terencana juga dengan komitmen politik yang kuat juga, gitu. Karena apa? Saya kira dalam hal ini kita bisa melihat di tingkat global itu ada dua dinamika yang cukup kencang sekali dalam soal artificial intelligence. Yang pertama adalah global race bagaimana atau balapan global bagaimana mengelola perkembangan AI ini yang Artinya antar negara begitu? antar negara. Jadi ini Oke. persaingan antar negara yang di belakang tata kelola itu adalah pertumbuhan riset, inovasi, industri ya di masing-masing negara ini. Dan mereka berlomba-lomba untuk bagaimana bisa mendefinisikan AI ini yang sesuai dengan kepentingan nasional Iya. mereka masing-masing gitu, itu bisa diterima oleh semuanya gitu. Nah, tentu saja kita harus melihat pada kenyataannya ada yang namanya digital divide. Ada negara yang sudah maju, sudah advance, sementara di belahan yang lain ada dunia yang masih tertinggal Oke. gitu, masih harus mengejar dunia berkembang gitu. Nah, digital divide inilah yang harus di closing the gaps gitu Oke. istilahnya gitu ya. Nah, sehingga harus ada tata kelola AI yang lebih inklusif, mengajak yang namanya negara-negara yang sedang berkembang ini atau dikenal juga sebagai Global South gitu untuk bisa duduk bersama dengan Global North gitu yang ada di utara Ya. untuk bisa menyepakati satu tata kelola AI secara global yang lebih Ya. inklusif gitu. Nah, dalam hal ini Indonesia saya kira punya peranan yang cukup penting. Satu, kita penduduknya terbesar di Asia Tenggara. Yang kedua, resources kita juga luar biasa Oke. besar. Resources kita dalam rantai pasok misalnya secara infrastruktur atau material untuk pembuatan semikonduktor misalnya yang menjadi bagian dari pengembangan AI ini kita juga potensial untuk masuk ke sana. Kita punya timah, kita punya nikel, Iya. kita punya beberapa critical minerals atau rare earth minerals yang ada di sini gitu ya. Mineral langka yang ada misalnya kayak boron apa dan lain sebagainya, iridium, lithium, terus yang lain-lain itu yang jadi komponen-komponen untuk atau kandungan-kandungan material untuk pengembangan AI atau pembuatan semikonduktor gitu. Itu kita bisa masuk di sana tuh di dalam Oke. rantai pasok global itu gitu. Mestinya begitu. Jadi Oke. dalam desain pengembangan tata kelola AI kita juga harus memikirkan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusianya. Jadi ada dua hal itu. Terima kasih banyak untuk Ya, ngobrol-ngobrolnya soal artificial intelligence, soal AI. Begitu juga kita menunggu ya sama-sama perkembangannya di Indonesia seperti apa, regulasinya juga seperti ya, apa. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Omen untuk ngobrolnya di sama-sama. podcast Antara. Ya, Oke, pemirsa Antara jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com, YouTube Antara TV Indonesia, di Spotify Podcast Antara, dan juga Noise Podcast Antara. Kita akan ketemu lagi di podcast Antara episode selanjutnya. Sampai jumpa.